dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib. Amalan wajib dihitung 70 kali ganda. Ini perkara besar. Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali tidak bisa menyamai satu amalan wajib. Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Kalau kita tahu nilainya, maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu. Yang wajib dihitung lipat 70 kali ganda. Dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan. Menurut pengalaman para ulama, banyak sekali orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan. Orang dalam kesulitan dengan doanya kemudian dimudahkan. Nah, mulai banyak orang dalam bulan Ramadan ini kemudian berubah kehidupannya, sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli taat. Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah. Barokahnya Ramadan. Baginda Nabi SAW ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal. Tetapi kalau Ramadan lipat-lipatkan lagi. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk. Tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan. Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan. Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid. Karena semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Terutama setelah zaman Sayyidina Umar tambah ramai lagi karena orang Islam tambah banyak sekali. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya, karena dia telah membuat masjid-masjid terang benderang dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini bulan yang barokah. Ini barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat taraweh. Minimal sholat taraweh itu 20 rakaat. Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Alim-alimnya manusia ini tarawehnya 20. Sampai sekarang pun di Masjid Madinah 20, nggak ada yang berani merubah. Di Mekah juga 20 sampai sekarang. Sudah 1400 tahun nggak ada yang berani merubah. Kalau ada orang-orang yang berani merubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran. Maka nanti malam tarawih semua 20, insya Allah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua tokoh-tokoh ulama 20. Hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Rumah sama yang pasar korting. Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah mulai kan. Ini bukan khilafiyah mulai kan. Dakwah enggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah enggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20.
bukan khilafiyah. Boleh aja ngomong begini nih, yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak, ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah, kalau khilafiyah ngikuti orang sekarang, rusak jagatnya. Jadi khilafiyah itu melihat orang zaman dulu, zaman para sahabat dulu, ketika orang itu masih bersih. Nanti disuruh bangun malam, khilafiyah Pak, ini khilafiyah, jangan bicara. Sebagian sholat, sebagian tidur. Kita khilafiyah, jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti kajian. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat, ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiyat, jangan sekarang kita jadi khilafiyat. Ini sudah mufakat di Indonesia, kalau berjalan di jalan ambil kiri. Wah, ini masalah khilafiyat. Wah, ini kalau di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja, nanti kan tuabrakan. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyat.